Sacipto Raharjo pernah menyatakan bahwa hukum sudah selayaknya memandang ke depan dan menciptakan suatu gagasan yang menukik hingga ke dalam makna hukum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pengamat konstitusi yang sangat saya banggakan, perkenalkan, kami peserta debat Formasi Law tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengelaborasikan posisi kami terkait adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era new normal. Saya Nanda Priscilia Nadifa sebagai pembicara pertama, Amirul Mukminin sebagai pembicara kedua, dan Novita Indasari sebagai pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya, kami menegaskan bahwa kami setuju dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah di era new normal ini. Keberpihakan kami ini bukanlah tanpa alasan, melainkan telah dilatar belakangi oleh beberapa urgensi-urgensi yang mendukung, yakni diantaranya yang pertama, kami mengingat bahwa akan segera habisnya masa jabatan kepala daerah di 270 wilayah di Indonesia, yang mana apabila pilkada ini tidak segera diselenggarakan, maka akan terjadinya fenomena kekosongan kekuasaan di 270 wilayah di Indonesia tersebut, dan mana hal tersebut akan berpengaruh dengan keefektivitasan pengendalian COVID-19. Dan yang kedua, tidak ada jaminan apabila pilkada ini kembali ditunda, maka akan membantu menekan penyebaran angka pasien positif COVID-19 di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki bahtera argumentasi kami, izinkanlah kami untuk memaparkan beberapa poin-poin problematika yang timbul di masyarakat akibat diadakannya pemilihan kepala daerah di era new normal ini. Yang pertama, pemerintah telah dianggap mencederai hak asasi manusia, terutama hak dari kehidupan warganya apabila pilkada ini tetap diselenggarakan pada bulan Desember 2020 mendatang. Dan yang kedua, apabila pilkada ini tetap diselenggarakan, akan dikhawatirkannya timbul klaster baru dari penyebaran positif COVID-19 di Indonesia. Namun sepertinya hal tersebut hanyalah sebatas kekhawatiran semata yang hanya akan menimbulkan spekulasi negatif dari masyarakat terhadap pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya Indonesia adalah negara demokrasi yang mana tidak dapat dikatakan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi apabila negara tersebut tidak dapat menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada. Pada faktanya, berkaca pada perspektif yang berbeda, bahwa demokrasi bukan hanya bersubstansi mengenai hak dari kehidupan warganya saja. John L. Esposito pun juga pernah menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa rakyat juga memiliki hak untuk dipilih ataupun memilih dan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di era new normal ini. Hal ini pun juga termaktub pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ini, yakni dengan didasarkan bahwa demokrasi memiliki lambang pemilu, dan mana dari itu hal ini juga diamini oleh pendapat yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Saldi Isro mengenai demokrasi dilambangkan oleh pemilu, yang mana pemilu harus dilaksanakan secara keterbukaan, langsung, dengan tidak mengesampingkan aspirasi dan partisipasi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, dengan diadakannya pemilihan kepala daerah di era new normal ini bertujuan untuk lebih menekankan esensi perihal rasa dan makna dari pemilu itu tersebut, yang mana seyogyanya sudah seharusnya pemilu dilaksanakan secara langsung dengan asas keterbukaan, jujur, dan adil. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya keberpihakan kami ini merujuk kepada dua hal, yakni yang pertama, penekanan terhadap esensi demokrasi itu sendiri, yang mana memiliki keselarasan antara hak dari berpendapat dan hak untuk kehidupan masyarakatnya. Dan yang kedua, yakni mengenai pemilihan kepala daerah, yang mana sudah seyogyanya harus dilaksanakan secara langsung dengan didukung oleh teori-teori yang dikeluarkan oleh beberapa pakar hukum dan secara konstitusional dengan asas luber dan jurdil. Hukum adalah panglima bagi segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula aktivitas demokrasi terbesar yang kita miliki, yaitu pilkada, yang sudah seharusnya dilaksanakan tanpa harus melalui penundaan. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, bahwasanya terdapat beberapa problematika atau pokok permasalahan yang terjadi pada paradigma negatif masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwasannya manakala dilaksanakan pilkada di era new normal ini akan menyebabkan klaster terbaru dari penyebaran COVID-19. Namun, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara hukum.
Hal-hal yang demikian telah diatur oleh instrumen hukum kita, yaitu pada pasal 122 Perpu nomor 2 tahun 2020 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 dan diatur lebih jelas dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakilnya dalam kondisi bencana non-alam, yaitu COVID-19. Dan hal itu diatur pula lebih komprehensif dalam pasal 5 tentang tata cara pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu sudah selayaknya masyarakat menghapuskan paradigma-paradigma negatif tersebut karena dalam pasal 6 PKPU nomor 6 tahun 2020 menjelaskan bahwa pilkada tahun 2020 akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta pemilih, penyelenggara pemilih, dan seluruh yang berwenang dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah tersebut. Dewan Juri yang terhormat, maka secara mutatis mutandis hal tersebut sudah dihilangkan dalam kekhawatiran-kekhawatiran dan paradigma buruk dari masyarakat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kekhawatiran-kekhawatiran yang kedua yang dari paradigma negatif masyarakat yaitu beranggapan manakala pemerintah mengambil kebijakan dengan melaksanakan pilkada di era new normal ini, artinya pemerintah dianggap mengabaikan dari hak hidup warga negaranya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 menjelaskan atau mengatur tentang hak konstitusional warga negaranya, yaitu hak pilih, hak dipilih dan memilih. Maka dari itu kami pun mengamini akan adanya hak hidup warga negara. Karena kedua hak tersebut antara hak pilih dan hak hidup merupakan hak yang sama-sama diatur oleh konstitusi kita. Namun manakala pemerintah tidak melaksanakan pilkada di era new normal ini, artinya pemerintah telah memberikan ketimpangan atau merampas dari salah satu hak warga negara, yaitu hak konstitusional warga negaranya. Maka dari itu pemerintah mengambil alternatif yang solutif dengan melaksanakan pilkada di era new normal ini agar tidak memberikan ketimpangan terhadap salah satu hak, dan kedua hak tersebut antara hak pilih dan hak hidup dapat sejalan dan seiring. Dewan Juri yang terhormat, selain hal tersebut diatur dalam konstitusi kita, tepatnya pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itulah yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan kita, sehingga hal tersebut karena melekat pada diri atau individu manusia itu sendiri. Dan hal itu telah diatur pula dalam ICCPR yang menyatakan bahwasannya antara hak pilih dan antara hak politik dan hak sipil merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada diri manusia, sehingga keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut telah menjawab tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada paradigma masyarakat itu sendiri. Sekaligus hal ini juga memberikan alasan untuk tim kontra untuk tidak menyetujui akan adanya pelaksanaan pilkada di era new normal, dan sekaligus menjawab semua kekhawatiran dan paradigma buruk yang ada pada masyarakat itu sendiri. Gubernur J.S. Vervoort menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa yang harus dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, bahwasanya saat ini Indonesia akan melaksanakan pilkada dalam rangka mencegah kekosongan kekuasaan di 270 daerah di Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab mengingat pentingnya peranan kepala daerah di dalam mengambil kebijakan strategis di pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menanggulangi bencana COVID saat ini, seperti mengalihkan alokasi anggaran pada penanganan COVID-19, kemudian mengganti kepala dinas kesehatan yang tidak efektif, dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh pelaksana tugas.
Artinya, apabila kita tidak melaksanakan pilkada tahun 2020, maka setidak-tidaknya kita harus menyiapkan 270 pelaksana tugas, yang mana kewenangannya sangat terbatas dan tidak efektif. Dewan Juri yang terhormat, kami memahami bahwa masih terdapat kekhawatiran-kekhawatiran akan keselamatan rakyat Indonesia ketika pilkada dilaksanakan nantinya. Namun, keberpihakan kami bukan berarti kami tidak peduli. Justru yang harus kita lakukan ya tidak berdiam diri dan saling bersinergi untuk mewujudkan pilkada ini aman. Pun Dewan Juri yang terhormat, kekhawatiran tersebut nyatanya telah dijawab oleh pemerintah yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagaimana yang diungkap oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari kami. Seperti Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, kemudian PKPU nomor 6 tahun 2020 dan PKPU nomor 10 tahun 2020 serta PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mana pada pokoknya menjelaskan secara komprehensif mengenai tata cara pilkada di era new normal, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya, pelaksanaan pilkada tersebut tidaklah menegasikan aspek kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kita seharusnya mengimplementasikan norma yang ada agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman dalam teori efektivitas hukumnya, bahwa suatu norma akan berlaku efektif apabila didukung oleh 3 faktor utama. Yang pertama ialah faktor legal substance, yakni faktor sistem hukumnya. Kemudian yang kedua, faktor legal culture, yakni faktor masyarakatnya. Dan yang ketiga, faktor legal structure, yakni pembentuk undang-undang dan penegakan hukumnya. Pun Dewan Juri yang terhormat, sejatinya adanya pandemi bukanlah penghalang bagi demokrasi. Hal ini pun dibuktikan oleh Korea Selatan yang nyatanya mampu menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Berdasarkan data Institute for Democracy and Electoral Assistance, Korea Selatan justru mampu meningkatkan partisipasi pemilu sebesar 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya, bahkan tanpa menimbulkan klaster baru. Adapun kesuksesan tersebut tidak terlepas dari 3 faktor utama. Yang pertama ialah sistem pemilu yang baik, kemudian yang kedua penanganan COVID yang sigap, dan yang ketiga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu yang tinggi. Inilah yang harusnya ditiru oleh Indonesia. Berkaca dari hal tersebut, untuk mewujudkan pilkada yang demokratis dan aman di tengah pandemi, maka kami ingin mengajukan beberapa gagasan. Pertama, ya dengan memaksimalkan norma yang ada dengan meningkatkan kualitas penegakan hukumnya. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan secara masif mengenai tata cara pilkada di era new normal kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan meningkatkan jumlah testing dan menekan angka penyebaran COVID-19. Dan yang keempat, ialah dengan memaksimalkan kampanye virtual dan debat kandidat dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang kelima, ialah menjamin ketersediaan perlengkapan protokol kesehatan, baik itu APD dan lain sebagainya di saat pilkada dilaksanakan. Pun Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pilkada 2020 seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan di era new normal. Mana hal ini dalam rangka untuk mempersiapkan masyarakat yang lebih adaptif terhadap berbagai tantangan termasuk COVID-19 yang mana kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang di sisi lain, proses demokrasi haruslah tetap berjalan demi jalannya roda pemerintahan. Maka berdasarkan apa yang telah kami paparkan, kami tetap pada standing position kami, yakni setuju dengan pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Salam Insan Cendekia.